Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang prinsip-prinsip Feng Shui, yaitu terkait dengan konsep yang keempat, yaitu konsep 8 arah mata angin. Dalam video-video sebelumnya telah kita bahas tentang energi Qi, Yin dan Yang serta 5 elemen. Di dalam konsep 8 arah ini, energi Yin dan Yang serta 5 elemen akan diterapkan lebih jauh lagi. Setiap rumah atau setiap sektor dari rumah dan juga setiap landscape memiliki tipe energi yang berbeda. Konsep 8 arah ini merupakan 8 arah mata angin yang terdapat di dalam kompas atau di dalam bumi. Ini berhubungan dengan energi yang berbeda-beda. Artinya, konsep 8 arah menentukan aliran energi Qi. Setiap arah memiliki trigram sendiri, kemudian 5 elemennya, simbol, nomor Qi atau Qi, serta waktu dan musim. 8 tipe energi Qi ini adalah arah yang paling sederhana dalam konsep Feng Shui. Karena di dalam ilmu arsitektur bangunan atau ilmu Feng Shui ini dikenal 132 arah mata angin. Yang mana 132 arah mata angin tersebut digambarkan dalam sebuah kompas Feng Shui yang disebut atau dikenal dengan bakwa atau pakwa. Untuk arah dari kompas ini merupakan arah yang berbanding terbalik dengan arah bumi. Karena itu pada kompas arah selatan merujuk pada bagian atas, sementara arah utara berada di bawahnya. Kita akan melihat cukup 8 arah mata angin itu saja. Dan kemudian yang ke-9 adalah bagian daripada pusat daripada arah tersebut. Yang pertama adalah arah utara yang dilambangkan dengan unsur garis pendek, panjang, kemudian pendek lagi. Atau dikenal unsur yang pendek ini adalah Yin, kemudian yang panjang adalah Yang, kemudian yang pendek lagi adalah Yin. Lalu kemudian elemennya adalah elemen air, simbolnya simbol air, di mana anggotanya dikatakan anak laki-laki tengah dengan nomor Qi 1, warnanya putih belacu, di waktu tengah malam dan pada musim pertengahan musim dingin. Selanjutnya, arah utara ini melambangkan tentang pembuahan atau awal dari kehidupan, yaitu gambaran ketika seorang anak mengembangkan ciri individualnya di dalam rahim seorang ibu dan hampir tak tergantung pada dunia. Di permukaan tampaknya tenang, namun di dalam terjadi perubahan yang cukup besar. Energi Qi tenang tapi mencapai puncak yang aktif pada malam hari atau pada saat gelap. Kemudian ini berkaitan dengan masalah spiritual, seksual, dan juga kesendirian. Lalu garis Yin, Yang, dan kemudian Yin ini melambangkan keluasan dan sifat yang pasif, di mana garis ini juga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Energi Qi air melambangkan tentang keluasan dan dapat berubah arah dengan sangat mudah. Selanjutnya juga memiliki jiwa yang mandiri. Dengan demikian, arah ini sangat tepat untuk menempatkan atau ditempatkan ruang-ruang untuk mencapai masalah spiritual misalnya. Juga untuk mendapatkan ketenangan atau mungkin sebuah keinginan dalam konteks mencapai suatu perubahan kehidupan, atau mungkin untuk pertumbuhan, kehadiran anak yang baru dan lain sebagainya. Yang kedua adalah arah barat daya. Dilambangkan trigramnya adalah yin, yin, dan yin lagi. Elemennya adalah elemen tanah dengan simbol bumi
Yang disimbolkan juga dalam anggota keluarganya adalah keluarga wanita tertua. Dengan nomor Ki 2 dengan warna hitam, waktunya adalah siang di musim akhir musim panas atau awal musim semi. Selanjutnya, barat daya ini melambangkan umur tengah baya yang mapan, saat untuk lebih banyak berada di rumah. Kemudian menunjukkan atau simbol tentang harmonisan keluarga. Kemudian barat daya berada pada sumbu yang tidak tenang, sama dengan timur laut, di mana bedanya adalah perubahan yang terjadi tidak secara tiba-tiba dan tidak mengejutkan. Selanjutnya, energi Qi lebih mapan dan lamban dan mencapai puncak keaktifan pada siang hari dan akhir musim panas ketika matahari tenggelam. Selanjutnya, suasana untuk barat daya ini adalah suasana untuk konsolidasi, juga menciptakan lingkungan yang lebih hati-hati. Nah, trigram yin dan yin ini melambangkan energi wanita yang lebih menerima dan mengalah. Kemudian simbol seorang ibu yang mengandung sifat-sifat kewanitaan dan mendorong keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya, dengan cara yang sama, bumi juga menyokong dan memberikan gizi pada kehidupan. Dan warna hitam seperti tanah yang subur mendorong atmosfer yang diliputi rasa pengasuhan dan juga pendukungan. Selanjutnya, tentu arah ini baik untuk ditempatkan ruang-ruang yang sifatnya untuk berkumpul, ruang-ruang keluarga, ruang-ruang makan ya, sebagai tempat yang mampu untuk mendukung keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Selanjutnya adalah arah timur, yang mana trigramnya dilambangkan dengan yin kemudian yang. Lambang elemennya adalah pohon, kemudian simbolnya adalah petir, dan selanjutnya disimbolkan juga pada anggota keluarga sebagai anak laki-laki tertua. Kemudian nomor Qi-nya adalah 3 dengan warna hijau, dengan waktunya adalah pagi yaitu saat matahari terbit dan musimnya adalah musim semi. Selanjutnya, timur melambangkan fase di mana anak siap meniti karir. Ini adalah waktu untuk ambisi dan mulainya sesuatu yang baru. Kemudian energi Qi-nya aktif dan fokus, dan puncaknya adalah pada waktu matahari terbit. Selanjutnya, garis yin yang kemudian yin adalah garis yang terpadu di bawah garis yin yang patah, di mana energi yang dengan drastis akan bergerak ke atas melalui garis yin sebelum kembali ke keadaan yang tenang. Nah, pohon melambangkan energi yang meningkat. Munculnya sinar matahari menandakan mulainya kehidupan yang baru. Selanjutnya, petir melambangkan kekuasaan yang besar, sebuah agresi, sebuah desakan untuk keluar untuk mewujudkan kenyataan. Selanjutnya, secara tradisional juga anak tertua menghidupi keluarga setelah orang tuanya pensiun. Ini merupakan masa depan keluarga, dan energi Qi juga terkait dengan ambisi dalam rangka mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan dan realisasi dari impian. Selanjutnya, warna hijau bersifat terang, membangkitkan perasaan untuk tumbuh, segar, dan juga bermanfaat. Arah ini tentu tepat untuk ditempatkan ruang-ruang bekerja, atau ruang-ruang diskusi, atau ruang-ruang di mana terdapat sebuah kebutuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ruang-ruang untuk mencari ide-ide, ruang-ruang belajar, dan semacamnya. Selanjutnya adalah arah keempat, yaitu arah tenggara, yang dilambangkan dengan trigram yang, dan yin. Kemudian lambang elemennya adalah pohon dengan simbol angin. Dilambangkan dalam anggota keluarga adalah anak perempuan tertua dengan nomor Qi-nya adalah 4. Warnanya adalah hijau tua atau biru, dengan waktunya adalah pagi menjelang siang, dan musimnya adalah akhir musim semi atau awal dari musim panas.
Tenggara ini adalah fase kematangan dan kemajuan yang harmonis. Di tahap ini terbentuk hubungan yang sudah terjalin lebih lama, termasuk pertunangan dan perkawinan. Energi Qi di sini sibuk dan aktif, tetapi tidak setajam yang ada di timur. Selanjutnya, puncak kekuatan energi ini terjadi pada pagi hari menjelang siang dan awal musim panas ketika matahari meninggi. Selanjutnya, trigram yang garisnya adalah yin berada di bawah 2 garis yang ini menunjukkan kelembutan hati yang diliputi oleh aktivitas yang besar di permukaan. Simbol angin menunjukkan kemantapan dan kekuatan kepada energi Qi tersebut, namun tidak seagresif dan sedramatisir petir. Nah, anak perempuan yang tertua lebih lembut daripada anak lelaki yang tertua, tentunya juga menjadi dorongan terhadap energi Qi ini. Ini yang menimbulkan atau menciptakan sifat keharmonisan. Hijau tua lebih dalam dan mantap jika dibandingkan dengan hijau terang yang terdapat di area timur. Ini melambangkan pertumbuhan vitalitas, tetapi dengan sifat yang lebih matang. Sebagian daripada gradasi warna biru ini untuk mempunyai untuk hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat yang sama atau serupa. Nah, arah tenggara ini cocok sekali untuk wilayah-wilayah ruang tidur daripada orang tua tentunya yang lebih membutuhkan kemapanan, ketenangan, dan juga keharmonisan. Selanjutnya, arah yang kelima, namun disimbolkan dengan Qi 6 adalah arah barat laut atau trigramnya adalah yang, dan yang. Yang elemennya adalah logam dengan simbol langit atau laki-laki tertua. Kemudian warnanya adalah putih perak, waktunya adalah larut malam, dan musimnya adalah musim gugur. Nah, barat laut ini melambangkan fase terakhir dari siklus kehidupan, yaitu usia tua. Selanjutnya, pada waktu ini rangkaian pengalamannya menghasilkan sikap-sikap yang bijaksana, serta kemungkinan menolong orang lain melalui tahap-tahap yang dilalui sebelumnya. Kemudian, energi Qi barat laut juga berkaitan dengan kepemimpinan, organisasi, dan perencanaan ke depan, dan paling aktif pada petang dan akhir musim gugur atau awal musim dingin. Selanjutnya, trigram yang dilambangkan dengan yang, dan yang pula adalah ketiga garis yang membawa kekuatan energi Qi lelaki yang penuh kekuatan, di mana lambang langit menambahkan martabat, bijaksana, dan citra superioritas. Kemudian di mana dalam hal ini trigram ini melambangkan seorang ayah yang mempunyai rasa hormat, kekuatan, dan juga tanggung jawab. Ini adalah arah yang penting bagi seorang ayah atau seorang anak lelaki tertua atau pencari nafkah utama dari kedua jenis kelamin di dalam keluarga. Artinya arah-arah barat laut ini sangat tepat untuk diletakkan tempat ruang kerja ayah, kemudian ruang tidur ayah, sehingga kebijakan, kepemimpinan, dan kemudian martabatnya menjadi lebih stabil. Selanjutnya adalah arah barat, yaitu arah yang keenam yang dilambangkan dengan nomor Qi 7. Dan lambang trigramnya adalah yin, yang, dan yang. Elemennya adalah logam dengan simbol danau atau anak perempuan termuda. Warnanya adalah merah, waktunya adalah senja atau matahari terbenam, musimnya adalah musim gugur. Barat ini melambangkan usia tengah baya menjelang pensiun, saat untuk santai menikmati buah hasil kerja keras, di mana energi Qi di barat berkaitan dengan penghasilan dan musim panen, dan paling aktif terjadi pada saat matahari terbenam serta musim gugur. Trigram yin, yang, dan kemudian yang ini menandakan keadaan yang tenang di permukaan, didukung oleh kekuatan yang berada di bawahnya, menciptakan gerakan energi Qi yang penuh permainan. Danau melambangkan sifat yang lebih dalam dan lebih memantul, dan selanjutnya energi logam menurut sebagian aliran Feng Shui berkaitan dengan uang. Selanjutnya, anak perempuan terakhir mendorong sifat penuh permainan pada arah ini dan juga berhubungan dengan kegairahan dan kesenangan.
Kemudian warna barat adalah merah seperti matahari terbenam yang menyala. Ia juga menimbulkan perasaan romantis, gembira, energi, dan rasa puas. Arah-arah barat ini akan lebih baik jika kita tempatkan misalnya untuk kamar-kamar para orang tua yang sudah manula atau mungkin nenek atau kakek kita, atau ditempatkan pada untuk kamar-kamar anak-anak yang membutuhkan kegairahan tertentu dalam kehidupannya. Arah yang ketujuh adalah arah timur laut yang dilambangkan dengan nomor Ki8 dengan trigramnya adalah Yang, Yin, dan Yin. Yang disimbolkan dengan elemen tanah dengan simbol gunung, atau pada anggota keluarga adalah anak laki-laki termuda, di mana warnanya adalah putih cemerlang, waktunya adalah pagi buta, dan musimnya adalah peralihan musim dingin ke musim semi. Selanjutnya, pada tahap ini, anak belajar berinteraksi dengan dunia. Ia mengembangkan individualitasnya, daya saing yang diarahkan untuk pertahanan hidup dan persiapan menuju fase selanjutnya. Nah, serta ada kekuatan yang sifatnya cukup keras, bahkan dikatakan sifat-sifat keras kepala berada di wilayah ini. Timur laut adalah bagian dari sumbu timur laut atau barat daya, yang mana kedua arah dan titik pusatnya mempunyai 5 elemen yang sama, yaitu tanah. Selanjutnya, energinya dapat bergerak sangat cepat karena ia tak perlu mengubah diri menjadi elemen yang lain. Nah, ini mengakibatkan arah-arah ini tidak stabil. Qi di timur laut mempunyai daya sasar yang tajam dan cepat sekali berubah sasarannya. Puncak keaktifannya terjadi beberapa waktu sebelum senja dan kemudian menjelang akhir musim dingin. Selanjutnya, trigram yang diwakili oleh Yang, Yin, dan Yin itu mewakili kekuatan dan aktivitas di balik kekakuan. Gunung menyimbolkan batu yang keras, di mana anak laki-laki termuda biasanya dimanjakan, juga kompetitif. Itu menambah kualitas yang memotivasi, tajam, dan juga langsung. Sementara itu, putih cemerlang juga menciptakan atmosfer yang terang dan tajam. Ini baik untuk ditempatkan pada anak-anak yang terlihat pendiam, terlihat tidak memiliki gairah, terlihat sangat pasif, pemalu, dan lain sebagainya. Namun jika anggota keluarga atau anak-anak memiliki sifat yang sebaliknya, sebaiknya tidak meletakkannya di arah timur laut ini. Akan lebih baik jika timur laut ini digunakan untuk area-area servis misalnya. Selanjutnya, arah yang ke-8 adalah arah selatan yang dilambangkan dengan nomor Ki9, di mana unsur trigramnya yaitu Yang, Yin, dan Yang dengan simbol dan elemen yang sama yaitu api, dan anggota anak perempuan tengah dengan warna ungu pada waktu tengah hari di musim panas. Arah selatan ini melambangkan sebuah fase yang mencapai puncak kehidupan setelah bekerja keras, yang telah mencapai hasil dan manfaat dari kesuksesan, serta adanya pengakuan masyarakat yang dapat dinikmati, di mana energi Qi yang dimiliki bersifat meraba dan bergairah mencapai puncak ketika tengah hari dan musim panas, ketika matahari mencapai kulminasinya. Jika energi Qi rumah bergerak pada bagian ini akan menimbulkan ketenaran, kesuksesan yang akan dapat diperoleh. Nah, jika ingin sesuatu kesuksesan, ketenaran, ya, sebuah pekerjaan yang menginginkan hal-hal ini, maka perlu ditempatkan atau orang-orang yang akan mendapatkan ini sebaiknya ditempatkan di area-area selatan ini. Trigram Yang, Yin, dan Yang ini melambangkan energi aktif permukaan tetapi luas dan mengalir di dalam, membawa sifat yang lincah dan terbuka serta mudah bergaul. Pada arah ini, ia merupakan sebuah kecerdasan, sebuah tampilan kecantikan maupun ketampanan. Itu sebabnya bagi orang-orang yang tidak percaya diri, berada dalam sebuah situasi yang sangat down dan lain sebagainya, sangat baik ditempatkan pada wilayah ini.
Selanjutnya, warna ungu ini menimbulkan gairah serta kegembiraan dan juga unsur panas. Itu sebabnya dapat meningkatkan ketenaran atau membuat orang lebih mudah bergaul dan terbuka. Selain 8 tipe energi ini, juga terdapat energi Qi yang lain yang dikatakan energi Qi yang ke-9 yang terdapat di pusat dari keseluruhan arah tersebut. Nah, energi ini memiliki energi yang besar yang kemungkinannya memiliki resiko yang lebih besar pula dari 8 arah sebelumnya. Energi ini dapat diubah atau dapat memiliki sifat yang sangat ekstrim yang bisa membuatnya sangat produktif atau bisa membuatnya menjadi sangat merusak. Nah, dalam penataan ruang sebaiknya bagian tengah daripada bangunan atau rumah sebaiknya dibiarkan kosong atau tidak difungsikan untuk fungsi-fungsi yang spesifik. Itu sebabnya pada bangunan-bangunan Tionghoa seringkali terdapat sebuah pasio di dalam hunian mereka. Dalam bentuk yang sederhana, kedelapan arah serta satu energi pusat ini digambarkan dalam astrologi Qi 9 sebagaimana bentukan kotak-kotak seperti ini. Di mana pola angka ini disebut dengan segi 4 ajaib yang menjadi dasar dari astrologi Qi 9 hasil temuan dari Kaisar Puis, di mana metode kompas Feng Shui berkaitan dengan angka Qi 9 ini serta 5 elemen yang berpengaruh pada energi Qi yang terdapat di manusia. Jika kita perhatikan angka-angka ini dihitung dari arah manapun jumlahnya adalah 15. Misalnya 4 ditambah dengan 9, 13, kemudian ditambah dengan 2, 15. Kemudian 4 ditambah 3, 7, ditambah dengan 8, 15. Kemudian 4 ditambah dengan 5, 9, ditambah dengan 6 adalah 15. Demikian juga dengan arah-arah lainnya. Nah, konsep energi Qi, Yin dan Yang, serta 5 elemen dan 8 arah ini menjelaskan bahwa perubahan ruangan dapat mempengaruhi hidup dan keberuntungan dari seseorang, dengan tentunya melihat pula kepada astrologi 9 tersebut. Kita telah sampai pada bagian akhir yang menjelaskan tentang konsep-konsep Feng Shui. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi atau analisis terhadap arsitektur bangunan maupun landscape atau juga permukiman dengan menggunakan konsep-konsep ini. Bagaimana teknis atau cara dalam mengevaluasi atau menganalisis dengan menggunakan konsep Feng Shui ini? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.